MU Bai, kamu sudah kembali. MU Bai, jangan. Diam. Bukankah sudah kubilang, saatnya tidak bicara. Jangan bicara. Fei Fei, suka? Shen Chuyan, apalagi yang kau bayangkan? Kau hanya penggantinya. Shen Chuyan, benar-benar kotor. Lalu kenapa kau masih menyentuhku? Kalau bukan karena wajahmu yang mirip Fei Fei. Kau pikir aku mau menyentuhmu? Wanita jalan seperti kau. Melihatmu sekali saja. Sudah muak. Aku bukan. Bukan kau, Shen Chuyan. Menikah denganku tapi melahirkan anak haram. Menggoda kakakku sampai berkelahi di mobil, menyebabkan dia tewas tertabrak. Shen Chuyan, kau lebih kotor dari itu. Aku tidak. Aku dan kakak dijebak malam itu 5 tahun lalu. Kakak yang memanggilku keluar katanya ada urusan. Mobilnya sudah diutak-atik, aku. Semua orang melihat SMS di HP-mu, kau yang memaksa kakakku keluar untuk mesum, kau masih mengelak? Sudah 4 tahun di penjara. Kau masih penuh kebohongan. Tidak, aku dan kakak dijebak. Apa? Fei Fei sadar? Baik, aku segera ke sana. Fei Fei sudah sadar, ayo kita cerai. Selama Shen Chuyan masih bernafas, aku tidak akan cerai. Cukup. Shen Yufei lah pembunuhnya. Dia yang membunuh kakakmu. Fei Fei menyelamatkanku sampai tertabrak, dan kau? Selingkuh di belakangku. Melahirkan anak haram Jian Yang. Membunuh kakakku, Shen Chuyan. Seharusnya kau mati di penjara. Kau kembali, Jian MU Bai. Kak, kenapa memanggilku larut malam begini? Bukannya kau yang memanggilku katanya ada masalah besar? Jangan sampai MU Bai tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak. Ini aneh. MU Bai. Kau di sini? Astaga kakak, kau dan Kak Jian. Apa yang kau lakukan di belakang MU Bai? Shen Chuyan. Kakak. Ah, Makan, ibu. Xiao yang akhirnya memanggilku ibu. Ibu, kondisi tubuhmu tidak baik. Makanlah lebih banyak. Xiao Yang, aku ibumu yang sebenarnya. Kenapa kamu turun? Sungguh merusak selera. Kamu bukan ibuku, wanita jahat. Kamu mengkhianati ayah. Kamu pembunuh yang membunuh paman. Aku benci kamu pembunuh. Ibu bukan pembunuh. MU Bai, kenapa kakak hamil lagi? Bukannya kau bilang tidak akan mencintai kakak lagi? MU Bai, aku sangat tidak nyaman. Jika kau tidak menginginkan anak ini, aku tidak akan membiarkannya hidup. Siapa tahu, anak haram siapa lagi ini? Jian MU Bai, ini darah dagingmu sendiri. Lalu apa? Shen Chuyan, dengan tubuh kotor seperti ini. Pantas melahirkan anakku? Aku kasih waktu 3 hari, jika saat itu anak ini masih ada, aku sendiri yang akan mengeluarkannya untukmu. Aku sarankan, lebih baik gugurkan anaknya, berobatlah dengan baik. Dokter, terima kasih. Tapi aku tidak akan menggugurkannya, aku pasti akan melahirkannya. Nona Shen, kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu harus mendengarku, masih ada harapan untukmu hidup. Berapa lama waktu yang tersisa untukku? Jika kamu terus bersikeras seperti ini, paling lama setahun, paling cepat sebulan. Setahun, cukup. Aku pasti akan bertahan, melahirkan anak ini. Maaf ibu, Xiao Yang tidak. Sengaja memarahimu. Nenek menyuruh Xiao Yang mengabaikanmu.
Jika terlalu dekat denganmu, nenek akan menyakitimu. Xiao Yang sangat mencintaimu, juga adik. Jiang Shuze, siapa yang menyuruhmu masuk? Shen Chuyan. Wanita yang sudah dimainkan ini, pura-pura apa di sini? Kalau bukan karena kau nekat bersaing dengan Fei Fei. Kau pikir aku akan menyentuhmu? Beraninya kau. Hahaha, aku tahu kau merindukanku malam ini. Aku akan membuatmu kenyang. Aku belum pernah merasakan wanita hamil. Hahaha. Jiang Shuze. MU baik, kau akhirnya datang. Barusan Jiang Shuze dia. Tuan Jian, aku dan Yanyan benar-benar saling mencintai. Kapokanlah permintaanku. Jiang Shuze, kamu ngomong apa sih? Aku tidak ada hubungan denganmu. Yanyan, aku tahu kamu tidak ingin mengumumkan hubungan kita. Ini untuk keamananku, tapi aku lihat kamu tidak tahan. Jian Shao, aku tahu kekuasaanmu sangat besar. Tapi Xiao Yang adalah darah dagingku. Aku mohon, kembalikan dia padaku. MU baik, jangan dengarkan dia. Dia sudah kenal Shen Yufei sejak lama. Dia sudah menjauh. Aku tahu, kamu tidak suka karena aku tidak sekaya Jian Shao. Tapi aku akan tulus kepada kalian, ibu dan anak. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke rumah sakit keluarga Shen. Untuk tes DNA. MU baik, jangan dengarkan dia. Sudah cukup? Shen Chuyan, kamu membuatku merasa jijik. Tanda tangani surat perceraian ini. Surat perceraian. Aku tidak akan menandatanganinya. Kakak, merobeknya tidak akan mengubah apapun. Kamu masih belum menyadari situasinya? MU Bai, kakak bilang dia tidak akan menandatangani. Dia bahkan merobek surat perceraian itu. MU baik, kita tidak bisa bercerai. Xiao Yang tidak bisa kehilangan ibunya. Shen Chuyan, kamu masih berani menyebut Xiao Yang? Aku beritahu kamu. Anak kami, aku sudah mengembalikannya ke Jian Shuze. Jangan harap kamu bisa membawanya kembali ke keluarga Jian. Jian MU baik. Kamu tidak bisa memberikan Xiao Yang kepada Jiang Shuze. Hei, Hasil tes DNA Jian Yang dan Jiang Shuze sudah aku tunjukkan kepada MU Bai. Lihat, Shen Yufei, kamu menjebakku. Aku dan Jiang Shuze tidak ada hubungan sama sekali. aku tentu tahu. Xiao Yang adalah anak MU Bai. Karena Jiang Shuze adalah priaku. Kamu, Kena kanker darah, cepat mati saja. Ngapain mempertahankan posisi sebagai Nyonya Jian? Shen Yufei, manusia berbuat, Tuhan melihat. Kamu tidak takut karma? Karma? Keslekon Munan. Itu ulahku, lihat aku kena karma tidak? Ternyata kamu yang melakukan itu pada kakak. Kenapa kamu begitu kejam? Jia pantas mendapatkannya. Awalnya aku hanya ingin membunuhmu, tapi dia menghalangi. Berdiri di depanmu, kau memang wanita yang suka menggoda pria. Pesan ambigu itu juga aku kirim dari ponselmu. Tapi apa artinya? Kau tahu kebenaran, lalu apa? Apa orang-orang akan percaya padamu? Mereka hanya percaya kau selingkuh. Kau dan Jian Emunan berkelahi di mobil sampai dia tewas. Kau pantas mati. Yufei, apa yang kau katakan? Ibu, kenapa kau datang? Kimei Shenmunan. Bukan karena Chuyan. Ini ulahmu. Bukan, Bu. Dengarkan penjelasanku. Kau wanita jahat. Aku akan beritahu MU Bai. Biar dia tahu sifat aslimu. Bu, dengarkan aku. Aku tak akan biarkan MU Bai tertipu olehmu lagi. Aku akan memenjarakanmu. Ibu, Yanyan, Ibu minta maaf padamu. Aku akan jelaskan semuanya pada MU Bai. Nanti, kalian hidup bahagia. Bu, dengarkan aku. Lepaskan. Kau tua bangka, ini salahmu sendiri. Lepaskan. Kau tua bangka, ini salahmu sendiri. Ah? ibu, Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Dia mungkin hanya bisa bertahan dengan obat seumur hidup. Tidak akan sadar. bagaimana bisa? MU Bai, ini salahku tak bisa melindungi ibu. Ibu dan kakak bertengkar, lalu kakak mendorong ibu. Jatuh dari tangga. Aku tak bisa menahan ibu. Salahkan aku saja. Salahkan aku saja. Shen Chuyan, ibuku mungkin membencimu, tapi tak pernah ingin membunuhmu. Aku tidak mendorongnya. Ini ulah Shen Yufei. Kakak, aku tahu kau membenciku. Karena merebut MU Bai. Tapi, bagaimana bisa kau menuduhku membunuh? Aku,
Fei Fei. Shen Chuyan. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. MU Bai, kau tak pernah mau percaya padaku. Chuyan, maukah kau menikah denganku? Aku akan menjagamu seumur hidup. Aku mau. Aku orang paling bahagia di dunia ini. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Shen menderita leukemia akut. Perlu transplantasi sumsum tulang segera. Kamu dan Nona Shen sudah cocok, Tuan menyuruh kami membawamu untuk transplantasi sumsum tulang. Tidak, aku tidak bisa mendonorkan. Dokter, sumber sumsum tulang sudah ditemukan. Kamu harus menyelamatkan Fei Fei. Tuan Jian tenang, bawa dia masuk. MU Bai, aku tidak bisa mendonorkan. Shen Yufei tidak mungkin menderita leukemia. MU Bai, lepaskan aku. Aku menderita kanker darah. Shen Chuyan, jangan berpura-pura. Wanita pembohong ini. MU Bai, aku benar-benar menderita kanker darah, sudah stadium akhir. Jika aku mendonorkan sumsum tulang untuk Shen Yufei, aku dan anakku tidak akan selamat. Apa urusanku? Kakak, tidak kusangka kau benar-benar mau mendonorkan sumsum tulang untukku. Kau sangat baik padaku, aku sangat tersentuh. Shen Yufei, kau ternyata tidak sakit. Siapa bilang aku tidak sakit? Ini sakit hati, selama wanita ini. Bersama MU Bai sehari saja, hatiku sakit tak tertahankan. Shen Yufei, aku tidak akan meninggalkan MU Bai, jangan pernah kau harap menduduki posisi Nyonya Jian. Kakak, ku dengar mengambil sumsum tulang tidak pakai bius. Tapi akan sangat sakit, aku penasaran seberapa sakitnya ya. Kakak, nanti kau harus merasakannya dengan baik untukku ya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak akan mendonorkan sumsum tulang untukmu. Apa yang kalian lakukan melanggar hukum? Lepaskan aku. MU Bai, dia sama sekali tidak sakit. Ah, MU Bai, tolong aku. Jian MU Bai. Bagaimana kau bisa lemah terhadapnya? Kakak jangan. Jiang Shuze dan kakak. Shen Chuyan, seberapa haus kau ini? Di mimpi masih menyebut nama pria lain. Lepaskan aku. Kau membuat ibuku seperti ini, kau pikir aku akan mudah melepaskanmu? Ibu, bagaimana keadaannya? Dokter bilang, kemungkinan dia sadar kurang dari 10%. Kau puas sekarang? Bukan aku yang melakukannya, MU Bai percayalah padaku. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Justru karena kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Shen Chuyan, aku baru sadar. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Para pelayan sudah bilang. Kamu yang mendorong ibuku dari lantai atas. Lagi-lagi begini. Kenapa? Kebohonganmu terbongkar, jadi malu ya? Shen Chuyan, aku beritahu kamu. Menyumbangkan sumsum tulang hanyalah awal. Aku mau seumur hidupmu. Menjadi ban organ berjalan untuk Fei Fei. MU Bai, bagaimana bisa kita sampai pada tahap seperti ini? Shen Chuyan, kaki Jian yang patah. Jiang Shuze, apa yang kau lakukan pada anakku? Jangan marah-marah dong. Xiao Yang juga anakku. Aku juga khawatir kakinya patah. Tapi dokter bilang, butuh 2 juta untuk operasinya. Dari mana aku punya uang segitu? Xiao Yang bukan anakmu. Kembalikan dia padaku. Wanita brengsek, diberi muka malah nggak mau ya? Jian MU Bai sudah menyerahkan hak asuhnya padaku. Sekarang aku adalah ayah Jian Yang. Dengar baik-baik, kalau dalam 3 hari tidak ada 2 juta. Kau jangan harap bisa melihat anakmu yang cacat itu lagi seumur hidup. Jangan sakiti dia, aku akan kasih uangnya. Halo, Jiang Shuze. Bajingan. Ayo, pelan-pelan. MU Bai, aku tidak segitu lemahnya.
Kenapa tidak tinggal di rumah sakit, malah kesini? Sudah sembuh ya? Xiao yang sakit butuh operasi. Pinjamkan aku 2 juta ya. Aku pasti akan kembalikan. Operasi apa yang butuh 2 juta? Kau gila uangnya? Ayah kakak, Xiaoyang. Bukannya baik-baik saja di tempat Shuze? Dia kan ayah kandung Xiaoyang. Masa mau menyakiti Xiaoyang? Aku janji tidak akan mengganggu kalian lagi. Ku doakan kalian bahagia selamanya. MU Bai, tolong pinjamkan ya. Selamat Xiaoyang. Aku mohon MU Bai, mohon. Gila. Seseorang, bawa dia pergi. Ku mohon. Jiang Shuzi, aku mohon lepaskan Xiaoyang. Sudah lihat fotonya, waktu tinggal sedikit loh. Shen Chuyan, kalau besok aku tidak lihat uangnya, anak cacatmu akan pergi ke atap buat menikmati angin. Hahaha. Aku pasti akan cari cara dapatkan uangnya. Beri aku waktu lagi. Kamu yakin? Kamu harus kerja, kamu tahu kan, tempat kita ini bukan tempat yang mudah untuk pergi. Asal bisa dapat uang, aku lakukan apa saja. Kamu pergi dulu ke ruang VIP itu, di sana. Isinya cuma anak-anak manja. Terima kasih. Kakak, terima kasih jamuannya ya. Astaga, kakak, kok kamu jadi pekerja di Huangcheng? Katanya pekerja di Huangcheng bisa lakukan apa saja asal ada uang. Kamu berlutut, bilang 3 kali aku hina, uang ini. Semua jadi milikmu, hahaha. Aku hina. Aku tak tahu malu. Aku hina, aku tak tahu malu. Kakak, kalau butuh uang, bilang saja padaku. Aduh, kakak lihat, sepatuku kok kotor. Kakak. Kakak kalau mau merangkak, jilat sepatuku sampai bersih. 1 kotak uang ini semua jadi milikmu. Shen Yufei, jangan keterlaluan. Shen Chuyan, jangan lupa. Jian yang ada di tangan siapa? Aduh, Maaf, kakiku terpeleset. Kakak benar-benar seperti anjing yang patuh. Ini untukmu. Xiaoyang, tunggu ibu. Ibu sebentar lagi dapat uang. Fei Jie, kurang seru nih. Kami belum pernah main dengan ibu hamil. Aku pergi dulu. Kalian main saja. Lagi pula, dia cuma orang yang bisa ditiduri siapa saja. Pura-pura apa sih? Kalian mau apa? Haha, pura-pura apa sih? Datang ke tempat begini. Kan cuma cari uang kami ini. Punya banyak uang. Pergi semua. Sekarang kamu sangat butuh uangnya. Ya, aku butuh uang. Aku jadi seperti sekarang ini. Bukannya yang kamu ingin lihat? Jangan, ini uang untuk nyawa Xiaoyang. Kamu tidak akan dapat sepeser pun. Uang kotor begini siapa yang mau? Anak haram itu, mati saja lebih baik. Waktunya habis, aku menunggumu. Shen Chuyan, Jiang Shuzi, kau gila. Xiaoyang. Shen Chuyan, kau gila. Aku memang gila. Dari awal, aku seharusnya tidak mengenalmu. Tidak seharusnya jatuh cinta padamu. Xiaoyang sudah tiada. Meskipun semasa hidupnya dia selalu bilang membenciku, tapi aku tahu. Aku adalah orang yang paling dia cintai. Xiaoyang sudah tiada, dia meninggal di hadapanku. Yan, tenanglah. Anak itu sudah tiada, masih bisa ada lagi nanti. Ayo kesini dulu. Sana terlalu berbahaya. Jian Mu Bai. Di kehidupan selanjutnya, jangan bertemu lagi. Yan. Xiaoyang.
Ibu akan menemanimu. Shen Chuyan. MU Bai, kau akhirnya sadar. Mereka bilang kau pingsan, aku hampir mati ketakutan. Chuyan, aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia? Mubai, sadarlah. Kakak sudah melompat dari gedung bersama anak haram itu dan meninggal. Sadarlah. Diam kau. Aku beritahu kau, tanpa izinku, seumur hidupnya. Dia tidak akan bisa meninggalkanku. Wanita itu sangat licik. Bagaimana mungkin dia bisa mati begitu saja? Aku tidak percaya. Mubai. Masih muda, sayang sekali. Shen Chuyan. MU Bai, aku diterima di universitasmu. Shen Chuyan. Chuyan, kau tidak bisa meninggalkanku. Shen Chuyan, kembalilah. Kembalilah. Xian, Jangan bergerak dulu, kau baru saja operasi. Panggil dokter. Semua tanda vital normal, lukanya terlalu parah. Ditambah baru saja operasi, butuh waktu untuk pulih. Tidak ada masalah serius. Jangan khawatir, tuan kedua. Xian, Ini luar negeri, kau masih hidup, aku yang menyelamatkanmu. Tenang. Aku memasukkan mayat perempuan, sekarang seluruh Jiangcheng mengira kau sudah meninggal. aku. Baik, kau selalu memakai ventilator, bicara sedikit sulit. Ditambah luka luar juga parah, dan kanker darah. Tapi tenang. Dokter yang aku datangkan pasti akan menyembuhkanmu. Chuyan. Aku sangat menyesal, Xiaoyang dia. Sudah tiada. Chuyan. Masuk. Haha, Tuan Jian, kenapa? Istrimu sudah mati masih santai saja. Masih ada waktu untuk menengokku? Jiang Shuzi. Waduh, teriak-teriak apa sih? Istri dan anakmu bunuh diri. Bukan aku yang bikin, ini kan salahmu sendiri, hah? Anakku. Kebocoran mulut, Jian Yang si cacat kecil itu. Bukan anakku, dia anak kandungmu. Kenapa kau lakukan ini? Siapa yang menyuruhmu? Jangan marah-marah dong. Tebak saja. Waktunya habis, cepat pergi. Oh ayah. Aku rasa seumur hidupmu kau takkan bisa menebaknya. Mungkin kau bisa memohon padaku, setelah aku keluar dari penjara, mungkin. Akan kuberitahu kebenarannya, hahaha. Xiaoyang, semua ini salahku. Pergi. Kau bawa aku muter-muter, mau dibawa kemana? Kenapa? Salahkan dirimu sendiri, karena tahu terlalu banyak. Di kartu ini ada 1 juta. Cuma segini, aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kali ini bahkan sampai masuk penjara, segini uangnya? Kayak ngasih pengemis saja. Ini baru sebagian, asal kau tutup mulut rapat-rapat. Jangan bicara yang tidak perlu, aku akan coba carikan cara untuk keluarkan kau. Setelah keluar, akan kuberi sebagian lagi. Benarkah? Shuzai, aku bersama Jian MU Bai. Hanya demi uang keluarga Jian, aku sepenuhnya milikmu.
Kenapa kau curiga padaku? Justru karena aku terlalu mengenalmu, aku tahu. Betapa berakannya dirimu. Jian Yang. Dan kematian Shen Chuyan adalah kecelakaan. Aku akan carikan pengacara terbaik untukmu. Usahakan hukuman dikurangi. Shan Xinyu. Nona Shan. Orangnya sudah ditangani. Dia tidak bilang apa-apa yang tidak seharusnya, kan? Ada sedikit, tapi aku cepat menariknya. Yang bersangkutan seharusnya tidak mencurigai Nona Shen. Bagus, ingat untuk membersihkan dengan rapi. Imbalannya akan ditransfer ke skivi ke kartumu. Jangan salahkan aku, siapa suruh orang mati itu paling penurut. Mama cantik sekali. Di perut Mama ada adik perempuan. Aku sayang Mama. Adik harus cepat besar ya. Nanti aku akan lindungi Mama dan adik. Aku ingin dengan Mama. Selamanya bersama. Buku harian ini. Aku ambil dari barang-barang peninggalan Xiaoyang. Xiaoyang. Sudah dibawa keluarga Jian untuk dikremasi. Simpan baik-baik ya. Xiaoyang. Mama yang menyialkanmu. Chuyan. Jangan nangis, ini bukan salahmu. Jian, kerusakan yang kau timbulkan pada Chuyan. Akan kuingat. Shen Chuyan, kau nekat ya? Kau sedang pulih, cuma keguguran saja butuh istirahat sebulan. Kau juga baru operasi, kok turun lagi? Xian. Aku cuma ingin cepat melakukan rehabilitasi. Buat apa buru-buru rehabilitasi? Pulang ke negara? Aku tahu isi hatimu, akan ku selesaikan untukmu. Kamu istirahatlah dengan tenang, ya? Tidak perlu, akan ku selesaikan. Jangan-jangan kau masih memikirkan pria itu? Karena pria itu, kau sudah kehilangan 2 anak. Jangan bodoh. Bukan begitu, Xian. Hatiku sudah ikut Xiaoyang. Mati. Hanya saja kurasa urusan antara kita. Harus ku selesaikan sendiri. Shen Yufei, Jiang Shuze, bersenang-senanglah sebentar lagi. Kalian pasti harus tunggu aku. Presiden, ini produk perawatan kulit baru perusahaan kita. Penjualannya kurang memuaskan. Promosinya kurang kuat. Duta yang Anda cari. Masih ditinjau. Selebriti yang populer dan cocok dengan citra merek kita. Serta masih ada jadwal, sangat sedikit. Cepatlah, biaya duta bukan masalah. Pilih yang bagus dan laporkan padaku. Ngomong-ngomong, Nona Shen sudah berisik lama di bawah. Dia minta ketemu Anda. Tidak usah. Baik, Mener, saya mengerti. Nona Shen, silakan pulang saja. Presiden tidak ingin bertemu denganmu. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin Emu Bai tidak ingin bertemu denganku? Hati-hati aku suruh Emu Bai memecatmu. Nona Shen, kami hanya menjalankan aturan. Silakan Anda pulang. Hari ini aku harus masuk. Lihat siapa yang berani menghalangiku. Membuat presiden baru saja pergi. Kemana dia pergi? Aku hanya karyawan kecil, mana mungkin tahu. Ya pasti, pergi menemui si Jalang itu lagi. Chuyan. Xiaoyang, aku datang menjenguk kalian. Chuyan, apakah kamu masih menyalahkanku? Dulu, aku juga sangat menantikan kelahiran anak ini. Waktu paling bahagia bagiku setiap hari adalah pulang dan melihatmu bersama Xiaoyang. Tapi mengapa kau menyakiti kakakku dan ibuku? Mengapa kau mengkhianatiku? Kita seharusnya bisa sangat bahagia. Kau, dengan tanganmu sendiri menghancurkan rumah kita. Xiaoyang, ayah minta maaf padamu. Di kehidupan berikutnya, jangan datang ke keluarga Jian lagi. Ayah, kamu pulang? Anak baik, hari ini di rumah baik tidak? Baik. Baik, jangan dengarkan si nakal ini. Ayo makan.
Makam istri tercinta. Bunga lili kesukaan Shen Chuyan. Shen Chuyan, kau dan anak sialanmu itu, mengapa jadi hantu masih terus mengganggu? Kenapa Chuyan belum keluar juga? Ini pesawatnya, tidak salah. Aku sengaja bertanya pada orang. Dia pasti naik pesawat ini pulang. Tidak mungkin salah. Datang, dia datang, yang ini kan? Chuyan. Tidak sudah, hanya mendukung kakak Chuyan. Kalian, kenapa di dalam negeri? Juga punya banyak penggemar? Bagaimana kita bisa pergi? Xian menjemputku, sebentar kita lari dari sana dulu. Chuyan, Mungkin ada selebriti lain. Presiden, Anda baru pulang dinas. Mobil sudah siap, perlu pulang istirahat sebentar? Tidak perlu, kembali ke perusahaan saja. akhirnya lepas juga. Xian, kenapa kau menjemputku? Ini, takut aku hilang ya? Hilang sih nggak takut, yang takut itu ada orang yang nggak tahu diri. Membawa bintang kita pergi, peluk dulu. Hahaha, kok kepikiran pulang? Bukannya di luar negeri berkembang dengan baik? Jiangcheng adalah rumahku. Apalagi, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Pulang saja sudah baik, Shiguang Entertainment butuh tiang penyangga. Aku lega kamu pulang. Presiden, ada apa? Aku tadi sedang bicara dengan Anda. Soal endorser, Anda lihat apa? Gak apa-apa, mungkin belakangan terlalu lelah, mata berkunang-kunang. MU Bai, kamu pulang. Kamu masuk gimana? Aku yang suruh dia masuk. Nenek, kenapa Anda pulang? Kalau aku nggak pulang, kamu benar-benar jadi bujangan tua. MU Bai. Istrimu sudah meninggal 5 tahun, anak Yufe ini. Menurutku semuanya baik, kapan kalian menikah? Aduh nenek, jangan susahkan MU Bai. Berapa lama pun aku tunggu dia. Aku sementara nggak bisa menikah. Masih banyak urusan perusahaan, aku nggak bisa meluangkan waktu. Dasar kurang ajar. Apa perusahaan bisa bangkrut tanpa kamu? Pernikahan ini harus kamu lakukan dengan Yufe. Nenek, kalau nggak ada urusan lain, aku suruh Yoi antar Anda pulang dulu. Kamu. Nenek, urusanku dengan MU Bai. Kami berdua akan bicara baik-baik. Aku tahu Anda ingin yang terbaik untukku. Anda istirahat dulu saja. Silakan, Nenek. Yufe, kamu sudah bersabar. Hah? MU Bai, kamu nggak perlu memikirkan omongan nenek. Aku bisa menunggumu. Kalau ada kompensasi yang kamu mau, bilang saja. Kalau begitu, aku bisa kerja di grup Xingchen? Bisa. Nanti suruh Yoi aturkan untukmu. Posisi kepala Departemen Humas. Kamu malam ini pulang. Kamu temani nenek saja, aku tinggal dekat kantor, lebih mudah kerja. Kalau ada waktu, kamu harus pulang ya. Sejak wanita itu meninggal, kamu nggak pernah pulang ke keluarga Jian. Jian MU Bai, kamu belum melupakannya. Aku bilang, keluarga Si punya banyak villa, kenapa kamu justru memilih yang ini? Kawasan villa ini keamanannya bagus, privasi juga terjaga. Gua takut fans ganggu kamu. Tapi gua nggak tenang kamu tinggal sendirian di sini. Santai aja, gua ada Xiaonuan. Kalau ada apa-apa, gua bakal panggil dia. Oke, istirahat yang cepat ya. Maaf, Pak. Nona, tolong jalan lebih hati-hati. Jian MU Bai, lama nggak ketemu. Maaf, Pak. Barusan gua nggak lihat. Jas kamu kotor. Gua gantiin, ya? Ada nomor telepon? Gua beliin, terus dikirim ke kamu. Bukan suaranya. Gua nggak bakal lupa. Nggak usah. Yan Jie, grup Xingchen kasih tawaran.
mau nawarin kamu jadi duta produk baru mereka. Bayarannya lumayan tinggi. Mau ketemu? Grup Xingchen. Itu kan. Udahlah, gua nggak mau ambil sekarang. Bisnis mereka. Bos Jian, soal duta itu. Artis wanita yang paling kita incar. Timnya baru aja nolak. Ya, Hai. Tapi artis itu lagi hot banget di luar negeri. Basis penggemar di dalam negeri juga gede. Banyak perusahaan incar dia. Baru aja pulang ke Indonesia. Kalau kita bisa dapetin dia, kolaborasi sama dia bakal bantu banget buat perluasan pasar luar negeri grup kita. Siapa namanya? Shuyan. Kok bisa mirip banget? Gua juga waktu pertama lihat dia, merasa dia mirip sama Nyonya. Tapi agak beda. Katanya dia tunangan bos hiburan si Guang. Shuyan. Xian. Ayah. Katana proposal Kekli ditolak. Yalah. Itu kan Shuyan, pernah dinominasikan Oscar. Mana gampang dapetin? Katanya dia misterius banget. Katanya cuma mau syuting. Lagi ngomongin apa? Supervisor Shen, kami langsung kerja. Santai. Baru dengar soal proposal? Soal duta produk baru grup. Artis yang lagi naik daun, Shuyan. Kak Li udah sibuk beberapa hari buat proposal ini. Pagi ini katanya ditolak. Lanjut kerja aja. Oak, Supervisor Shen. Proposal sepenting ini. Kalau gua yang bersin yang susah ini, duta bakal sadar betapa pentingnya aku setelah menangani MU Bai. Pentingnya aku. Assistant Shamwon. Apa lewat dengan kami dekat? Kita bisa bernegosiasi lagi. Semua ini bisa kita bicarakan lagi. Kakak Li, karena kemampuanmu terbatas, proposal ini sekarang jadi milikku. Proposal ini milikku, keluarga Shen. Baru datang berapa lama sudah merebut milik orang? Proposalmu? Memangnya kenapa? Kau tahu siapa aku? Aku adalah tunangan bosmu, Jian. Bukan cuma proposal ini, seluruh perusahaan juga milikku. Wanita tua yang sudah pudar, aku pakai proposalmu itu kehormatan buatmu. Itu kehormatan buatmu. Kenapa tidak datang di keluarga Jian? Datang di Jian MU Bai. Balik sini, menggenggam erat Jian MU Bai. Buat apa pulang? Jangan dibahas, sekarang dia sama sekali tidak pulang, selalu tinggal di luar. Awalnya kupikir si perempuan murahan itu mati saja selesai. Tapi setelah dia mati, MU Bai malah semakin tidak bisa melupakannya. Lebih terus mengingatnya, kenapa bisa begini? Fei, bagaimanapun juga di sampingnya sekarang cuma kamu seorang perempuan. Kalau kamu bisa cari cara untuk memberinya anak, bukannya bisa naik pangkat. Beri dia anak, tidak bisakah naik jabatan? Ini juga bukan tidak pernah kupikirkan, tapi dia ini sangat waspada. Sangat waspada. Ini tidak bisa terburu-buru, aku harus cari kesempatan baik. Singkatnya, pohon uang keluarga Jian ini harus kamu pegang erat. Kalau tidak, semua yang kita lakukan 5 tahun lalu sia-sia. Sekarang di sampingnya tidak ada anak, kalau kamu bisa beri keluarga Jian seorang putra. Nenek Jian pasti akan sangat menyayanginya seperti biji mata. Pasti akan disayang seperti biji mata. Ngomong-ngomong, bagaimana urusan Songji? Si nenek tua itu sekarang cuma tumbuhan, kapan saja bisa meninggal, tenang saja. Kapan saja bisa mati, kamu tenang saja. Aku sudah pindahkan dia ke rumah sakit atas nama keluarga kami. Dia tidak bisa lolos dari genggamanku. Bagus. Bu, aku balik kali ini mau minta tolong. Akhir-akhir ini ada artis perempuan bernama Shuyan. Dia terikat dengan satu proyek MU Bai mereka. Proyek ini selalu tidak berhasil dinegosiasikan, kalau ibu bisa. Atas nama keluarga Shen, jemput dia untuk ketemuan denganku, kalau urusan ini berhasil. MU Bai pasti lebih mencintaiku. Cuma pemain sandiwara, tenang saja, ibu aturkan untukmu. Tenang, ibu aturkan untukmu. Kak Yan, keluarga Shen dari Jiancheng bilang mau mengajak makan. Bagaimana kalau kak pergi saja? Shensher Medical. Walaupun bukan perusahaan besar, tapi dia adalah penguasa lokal Jiancheng. Kak baru kembali ke negara ini. Kalau begitu pergi saja, orang begitu antusias mengundang, kenapa tidak pergi? Kalau begitu sekarang aku atur. Semoga dia tidak menyesal. Ja, Mubai. Aku sudah berhasil mengajak Nona Shuyan. Dia melihat ketulusanku dan langsung setuju bertemu. Cepat bawa asisten Yo ke sini, mungkin malam ini. Kita bisa menandatangani kontrak. Kerja bagus. Temani dia dulu. Aku di dekat sini, segera datang. Aku tidak membantu banyak, hanya melihat kalian tidak bisa menyelesaikannya. Lalu mencoba. Kalau begitu aku tunggu. Nona Shen, ini ruangannya. Maaf Nona Shu, aku terlambat. Aku Shen Yufei, manajer grup Xingchen. Senang bertemu, kamu manusia atau hantu? Ada apa? Nona Shen sering berbuat jahat? Sangat takut melihat hantu? Tidak mungkin. Shen Chuyan jelas sudah mati. Aku melihat mayatnya, aku sudah membuangnya. Apa benar ada dua orang yang sangat mirip di dunia ini? Jangan pura-pura baik. Wajah rubahmu yang menggoda ini. Kamu kembali untuk menggoda New Bai, kan? Keberitahu, Entikamu Shuyan. Atau Shen Chuyan. Istri direktur grup Xingchen hanya bisa aku. Jauhi Mubai dariku. Sepertinya kamu salah, Nona Shen.
Kalian yang mengundangku, sekarang mengusirku. Hari ini harus mengaku kembali. Kami mengundangmu? Jangan bermimpi. Calon istri direktur, hati-hatilah. Diam. Ini peringatan untukmu. Aktris sepertimu ingin menggoda MU Bai? Kalau ada lagi, aku akan hancurkan wajahmu. Grup Xingchen terlalu kejam. Terlalu jauh. Aku belum mencabik kulit rubahmu, itu sudah baik. Segera pergi dari Jiang Cheng. Jangan muncul di depan MU Bai, atau aku. Shen Yufei, berhenti. Sial, aku lupa MU Bai akan datang. Dasar perempuan licik, dia menjebakku. MU Bai, bukan seperti itu. Perempuan ini datang untuk menantangku, dia siluman rubah. Aku hanya... Bos Jian, ini sikap dan gaya grup Xingchen. Kalau tidak ingin bekerja sama, katakan langsung. Kamu tahu berapa harga wajahku ini? Chuyan, kamu sudah kembali. Bos Jian, kurasa kamu salah orang. Aku Marga Shu, kita belum pernah bertemu. Kalau hari ini kalian tidak berniat kerja sama, aku akan pergi dulu. Kamu berhenti. Ada apa? Istri direktur masa depan masih mau memukuliku? Xuyan, kamu cuma artis hiburan. Berani mengakaliku? Tunggu saja. Aku selalu menunggumu, urusan ibu. Nyawa anakku akan kuhitung satu persatu. Kamu benar-benar. 5 tahun, Shen Yufei. Aku bangkit dari kubur untuk menagih nyawamu. Bos Jian, kamu sangat menyebalkan. Aku tidak tahu. Aku mirip siapa, tapi aku bukan dia. Ya, bukan dia. Chuyan tidak pernah berani berbicara seperti itu padaku. Chuyan suka warna putih polos. Chuyan tidak pernah berdandan. Chuyan orang paling lembut di dunia. Nona Shu, maaf, aku terlalu merindukan mendiang istriku. Kamu sangat mencintainya. Bagaimana dia meninggal? Ada halangan yang tak bisa kami lewati. Aku menunggunya mengaku salah, tapi kami selalu bertengkar. Ini salahku. Aku melakukan hal yang tidak seharusnya. Bos Jian, jaga dirimu baik-baik. Yan, itu pasti Xian. Jian MU Bai, dia Xuyan. Bukan Chuyanmu. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak menyangka akan bertemu dia malam ini. Kupikir aku sudah siap mental. Kamu Goya. Chuyan. Kamu masih mencintainya? Xiao Yang, aku tahu tidak boleh memaafkannya. Fei, kamu kenapa? Bukannya kamu pergi negosiasi? Dia kembali. Dia kembali menagih nyawaku. Omong kosong apa? Siapa dia? Shen Chuyan? Shen Chuyan kembali? Tidak mungkin. Bukannya dia sudah mati? Dia bilang sendiri padaku. Sepertinya dia tahu kebenaran waktu itu. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Lihat dirimu, panik seperti apa. Jian MU Bai tidak tahu, kan? Cepat rebut dia, duduklah dengan kokoh sebagai nyonya rumah. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya seorang Shen Chuyan. Hanya seorang dayang, tapi... Sepertinya dia tahu kejadian tahun itu berhubungan denganku. Fei, kamu bisa membuatnya mati pertama kali. Tidak bisakah kamu membuatnya mati kedua kali? 5 tahun lalu aku membunuhnya. Hari ini juga sama. Kalau dia sudah kembali, aku akan mengantarnya pergi sekali lagi. Presiden, akhir-akhir ini wajah Anda kenapa terlihat buruk? Aku baik-baik saja, panggil Shen Yufei ke sini. Baik. MU Bai, kamu mencari aku? Lihat kamu pagi ini lesu, jadi aku buatkan kopi untukmu. Kamu yang mulai duluan. MU Bai, kamu masih marah? Dengarkan dulu, ini. Tapi itu karena... Kamu tahu seberapa populer Xuyan? Banyak pesaing mengincarnya, nilai yang bisa dia bawa jauh lebih tinggi dari yang terlihat. Aku berusaha mati-matian untuk memintanya menjadi duta, tapi hasilnya, kamu tampak dia sampai lari. Kamu membuat perusahaan rugi setidaknya 1 miliar, tahu. MU Bai, kenapa kamu begitu galak? Keluarga Jian tidak kekurangan uang. Duta, cari saja yang lain. Keluarga Jian tidak kekurangan uang, tapi di grupku ada banyak mulut yang menunggu makan, kamu tahu? Anyway, aku beritahu, kalau kamu ingin menjadi nyonya rumah Jian, di mana tanggung jawabmu? Aku tidak peduli caranya, minta maaflah padanya. Besok pagi, aku ingin melihatnya muncul di grup untuk berdiskusi kerjasama denganku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu dari keluarga Jian. MU Bai, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Hanya karena seorang aktris?
Urusan bisnis adalah urusan bisnis, pertimbangkan baik-baik. Kakak Shuyan. Kakak Shuyan. Kakak Shuyan. Sejak debut. Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih. Xiao Nuan, hari ini cuaca terlalu panas. Ayo kakek semua minum es susu. Baik, ayo semua minum teh susu. Pergi. Baik, kakak. Dadah. Nyonya Presiden, cari aku lagi untuk apa? Mau memukulku lagi? Dasar perempuan licik, jangan pikir karena Enyu Bai memaksaku. Untuk minta maaf padamu, aku akan takut padamu. Shen Yufei, kalau kamu datang ke sini untuk bicara begitu padaku, aku sibuk, tak ada waktu untuk melihatmu mengamuk. Nona Xuan, aku datang untuk meminta maaf. Aku terlalu gegabah waktu itu, kuharap kau mau menerima permintaanku. Untuk kerja sama dengan grup. Shen Yufei, di dalam bilik memukuliku. Sekarang datang ke depan perusahaan, pura-pura jadi korban. Aku tidak tahu apakah kau datang untuk minta maaf atau menunjukkan kekuatan. Nona Xuan, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku benar-benar tulus datang untuk meminta maaf. Shen Yufei, penghargaan aktris terbaik harusnya diberikan padamu. Tidak, aku harus merebut hati Enyu Bai sebelum wanita ini meraih kesuksesan. Menguasai hati Enyu Bai. Bu, obat yang kusuruh siapkan, sudah siap? Sudah siap, yang paling kuat efeknya. Tidak ada yang bisa lolos. Enyu Bai, akhirnya kau akan menjadi milikku. Kau berdiri di sini untuk apa? Bagaimana dengan Xian? Nona Shu sudah memaafkanku. Menyetujui kerjasama dengan kita. Jangan ulangi kesalahan seperti ini lagi. Enyu Bai, minum dulu segelas air. Ada apa? Yufei, kau ngapain? Enyu Bai, berikan aku seorang anak. Kau tadi. Kau memberiku. Minum apa? Enyu Bai, Shen Chuan sudah mati. Ayo kita menikah, kau akan sangat bahagia. Enyu Bai, aku mencintaimu. Mu Bai. Apa? Yan Yan. Yan Yan, jangan tinggalkan aku. Anggap saja aku berhutang padamu. Jian Enyu Bai, kau ngapain? Jangan macam-macam. Ini di mana? Kalau sudah bangun, pakai baju dan pergi cepat. Kemarin aku tidur denganmu. Anggap saja mabuk dan kehilangan kendali, kita kan sudah dewasa, apalagi. Bos Jian, tubuhmu tidak buruk. Aku juga tidak rugi. Dengan pria lain, kau juga bicara seperti ini? Itu urusanku, tak perlu kau ikut campur. Angkat, kenapa tidak diangkat? Bos Jian sangat suka. Rasa selingkuh. Nona Shuyan. Kau tidak perlu bicara dengan nada penuh sindiran. Fei Fei masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Tapi dia adalah keluarga saya. Dia telah berbuat tidak sopan padamu, aku minta maaf untuknya. Keluarga. Bos Jian, lain kali kau kena obat. Ingatlah untuk merangkak keranjang istri direktur, jangan ganggu aku. Oh ya, ini uang untukmu, teknikmu bagus tapi orangnya agak kotor. Shuyan. Kenapa kamu di sini? Kamu lebih memilih datang ke dia daripada aku, kan? Ini hanya kebetulan, aku juga tidak tahu dia tinggal di sini. Kamu hanya melihat dia mirip Shen Chuan. Jadi kamu tidak bisa melupakannya. Shen Yufei tadi malam. Aku tidak mempermasalahkan kamu memberiku obat. Bukan berarti aku bodoh. Tapi siapa yang bisa disalahkan? Aku sudah 5 tahun bersamamu tanpa status. Dulu kamu berjanji akan menikahiku, tapi sampai sekarang, kamu belum menepati janjimu. Enyu Bai, aku hanya sangat takut kehilanganmu. Wanita itu mirip sekali dengan Shen Chuan. 5 tahun yang lalu saat kecelakaan, aku menyelamatkanmu dan kamu berjanji akan selalu baik padaku seumur hidup. Apakah kamu sudah melupakan semua itu? Fei Fei, aku tidak lupa. Tapi kamu juga tidak perlu seperti ini. Dia bukan Shen Chuyan. Bahkan jika dia adalah, dia hanya seorang pembunuh. Aku tidak mungkin meninggalkanmu demi dia. Tapi mulai sekarang, jangan lakukan hal seperti ini lagi. Hampir saja tertipu lagi. Kamu memang tidak berubah sama sekali. Cantik.
Minum sendirian, Ja? Sendirian tidak asik, biar kakak temani main. Yang lebih seru. Berisik. Doshor pelokur shok shutsi. Kemari. Jangan sentuh aku. Kemari. Kalau tidak bisa mengendalikan tanganmu, biar aku yang bantu. Jangan lari. Kamu baik-baik saja? Aku antar kamu pulang. Siapa lagi yang membuatmu marah? Lain kali jangan datang sendirian ke sini, berbahaya. Jian Mu Bai si brengsek itu. Dia hanya bisa menyakitiku. Tidak peduli aku berganti identitas apapun. Dia hanya baik pada Shen Yufei. Dia adalah orang yang dulu kusukai. Meskipun sangat menyukai, kita harus belajar melepaskan, bukan? Kayan, kamu sudah bangun? Ini yang disiapkan bos Si untukmu. Sup penghilang mabuk, cepat diminum. Orang lain sudah pergi. Iya, bos Si benar-benar baik padamu. Aku datang baru dia pergi. Yan Jie, kamu benar-benar berani. Pergi ke bar sendirian, tidak takut difoto orang. Jangan khawatir, tidak akan difoto. Ngomong-ngomong, ini update terbaru Shen Yufei. Jika karena kamu merasa tidak nyaman, aku Shen Yufei dengan sungguh-sungguh minta maaf padamu. Ini bukan minta maaf, jelas-jelas paksaan moral. Seluruh orang di Jiancheng tahu, Shen Yufei adalah orang dari bos grup Xingchen. Dia melakukan ini untuk siapa? Tahu tapi tidak diungkapkan. Kenapa kamu masih seperti ini? Tidak sabaran. Lagi pula, menonton aktingnya juga lumayan menarik, kan? Gawat, Yan Jie, kamu trending di media sosial. Yan Jie, mereka sampai berani berkata begitu tentangmu. Ini keterlaluan banget. Shen Yufei itu datang mencarimu hari itu. Jangan-jangan sudah direncanakan dari awal? Buru-buru apa? Kamu pikir aku masih Shen Chuyan 5 tahun lalu? Biar dia tunggu sebentar. Bukan hanya dia yang punya bahan. Shen Yufei, kamu benar-benar seperti lalat, susah diusir. Aku sengaja datang untuk minta maaf padamu. Semoga kamu bisa memaafkanku dan setuju bekerja sama dengan grup Xingchen. Yoi, aku ingin tahu semua pergerakan Shuyan selama ini. Aku kasih waktu 3 hari, aku mau semua datanya. Ingat, semuanya. Baik, Presiden. Ini nomor pribadiku, sudah tidak aktif sejak 5 tahun lalu. Bagaimana Shuyan bisa tahu? Xiao Yang. Apakah dia sudah kembali? Nenek, apakah rasa sakitnya sudah berkurang sedikit? Masih Fei yang paling baik. Peduli pada nenek tua ini. Kamu cepat-cepat menikah saja. Aku bisa menikmati kebahagiaan setiap hari, Nek. Aku juga ingin, tapi Mu Bai selalu. Belakangan ini malah diganggu artis kecil, tidak masuk akal. Shuyan. Siapa? Shuyan. Kamu. Bos Jian, aku tidak tahu. Seberapa mirip aku dengan wanita yang kamu katakan itu. Tapi sudah kubilang berkali-kali, aku bukan dia. Jian Mu Bai, tatapanmu ini. Kalau sampai dilihat calon istri bosmu itu, aku bisa celaka lagi. Lebih baik kamu jauhi aku. Kamu ini siapa sih? Kamu ingin aku jadi siapa? Shuyan, jangan main-main denganku. Aku Jian Mu Bai bukan orang yang bisa dimanfaatkan seenaknya. Bos Jian, kamu sedang menggoda aku? Inikah cara grup Xingchen mempertahankan orang? Mengandalkan ketampanan pria? Apa sebenarnya tujuanmu datang ke sini? Dengan istriku. Siapa yang menyuruhmu mendekatiku? Istri kamu? Apakah itu Nona Shen itu? Shen Yufei bukan istriku. Istriku juga marga Shen, sudah meninggal 5 tahun lalu. Kukira Bos Jian adalah seorang yang sangat setia, ternyata hanya seorang pria tak setia yang suka pura-pura. Cerita Bos Jian sudah lama ku dengar. Baru bersikap setia setelah orangnya meninggal. Sungguh tidak berharga. Kamu tidak tahu apa-apa, dia yang salah duluan padaku. Tidak ada hubungannya denganku, silakan pergi. Kalian sedang apa? Nenek, kenapa kamu kesini? Kalau aku tidak datang, bagaimana tahu kamu tidak pulang, malah menyimpan seorang aktris di luar? Lihat, kamu lagi-lagi membawaku masalah. Fei, bawa nenek pulang. Mu Bai, jangan marah. Nenek hanya ingin melihatmu.
Memang ada sedikit kecantikan. Banyak yang ingin masuk ke keluarga Jian. Kamu hanya bisa menghangatkan ranjang untuk MU Bai. Aku sarankan jangan cari masalah, merusak keluarga kami. Merusak keluarga orang, ini sepertinya hal yang paling dikuasai oleh Nona Shen di samping nenek ini. Kamu bicara siapa? Ku dengar Nona Shen paling suka merebut suami kakak. Kok masih berani datang menasehati aku? MU Bai, aku yang masuk di antara kamu dan kakak. Aku yang seharusnya menghilang dari dunia ini. Diam saja apa? Cepat kejar! Kalau benar-benar terjadi sesuatu bagaimana? MU Bai bukan orang yang kamu hayalkan. Kalau kamu masih membuat masalah, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Fei Fei, kamu ini ngapain? Lepaskan aku. Aku wanita jahat yang merusak pernikahanmu. Semua orang memakiku, lebih baik aku mati saja. Masalah dulu bukan salahmu, kamu tidak perlu seperti ini. MU Bai, aku benar-benar sudah lelah. Semua orang menganggap aku pelakor. Biarkan aku mati saja, ya? Fei Fei, tenanglah. MU Bai, sudah sampai sejauh ini. Kamu masih ingin menghindar? Minggu depan kamu akan bertunangan dengan Fei Fei. Nenek. Sudah diputuskan. Memanggilku untuk apa? Apa ini? Undangan pernikahan Jian MU Bai. Chuyan, tidak apa-apa? Cuyan. Yufei sekarang semakin berwibawa. Memang nenek punya selera yang bagus. Shen Chuan begitu cantik. Yufei juga cantik. Maksudku, aku juga ingin punya pesta tunangan yang megah seperti ini. Ya, saat mereka menikah nanti, pastikan mengundang kita. Kedepannya di lingkaran ini, kami butuh bantuan kalian. Xiao Fei kami, gadis ini baik hati. Aku takut dia diperlakukan tidak adil. Kenapa kamu begitu, disuruh tinggal di rumah sakit? Tapi kamu tetap datang. Kondisi tubuhku selama ini memang seperti ini. Pesta tunangan mereka, sebagai mantan istri, bagaimana bisa aku tidak datang? Terima kasih semua sudah datang ke pesta tunangan cucuku. Dan Yufei. Aku dan MU Bai tumbuh besar bersama. Kenal, dekat, lalu jatuh cinta, melewati banyak rintangan. Sampai akhirnya bisa sampai di hari ini. MU Bai, ayo, sampaikan sesuatu. Semua, nikmati pesta. Aku tunggu di luar. Kamu datang? Pesta tunangan orang terkaya di Jiangcheng, tentu aku datang. Siapa tahu bisa dapat jodoh kaya raya. Chuyan. Bos Jian, tatapan tunanganmu seperti ingin memakanku. Nona Shu, hari ini pesta tunangan kami. Kamu pasti datang untuk memberi selamat, kan? Ya, aku sengaja pakai baju hitam untuk memberi selamat. Nona Shu, hari ini hari bahagiaku. Meski kamu menyukai MU Bai, jangan mengutukku. Bukankah ini artis yang baru-baru ini suka menyalahgunakan kekuasaan yang disimpan itu? Nona Shen, kenapa mengundang orang seperti ini? Jangan bicara seperti itu, aku yakin kakak bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman, kakak, aku langsung merasa sangat dekat denganmu. Mengingatkanku pada kakak perempuanku yang sudah meninggal. Dan keponakanku yang mati dengan sangat mengenaskan. Saat kakak Xiao yang terjatuh, wayahnya hancur tak berbentuk. Diam kau. Kakak memberatkan MU Bai, aku tak pernah menghitung. Kau datang dengan serba hitam ke pesta pertunanganku, aku juga tak menghitung. Tapi kenapa kau memukulku tanpa alasan? Apa kau sangat membenciku? Yufei, kau terlalu lembut hati. Bertemu dengan siluman rubah yang hanya ingin menaikkan status seperti ini. Kau harusnya panggil satpam untuk mengusirnya. Kakak, aku tak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Tipu muslihat seperti Shen Yufei. Kau tak bosan memainkannya. Buat apa minta maaf dulu ke Fei Fei? Aku tak akan minta maaf. Jangan buat aku ulangi. Sudahlah MU Bai, Nona Shu kan calon Duta Bintang, jangan karena aku. Itu membuat Anda memiliki kontradiksi dan sedikit keluhan. Untukmu aku bisa menahan apapun. Pemain teater yang bisa dimiliki siapa saja, pantas jadi Duta Bintang. Bukannya dia disimpan orang? Maksudmu tunanganku Shurian. Disimpan orang? Aku justru tak tahu. Siapa yang sehebat itu sampai bisa menyimpanku? Calon nyonya keluarga Shi. Kita pergi.
Emi Bai, kau mau kemana? Hari ini pesta pertunangan kita. Kau tak boleh pergi. Fei Fei, soal pertunangan kita bicara nanti. Maaf, tadi darurat jadi aku bilang begitu. Tak apa, kalau bukan karena kau. Shen Yufei si gila itu tak akan mudah melepasku pergi. Chuyan, sebenarnya yang kukatakan tadi serius. Kalau kau mau, Ngapain? Jian Emi Bai, atas dasar apa kau pukul dia? Atas dasar apa? Sedih hati ya? Jian Mu Bai, jangan keterlaluan. Menyentuh orangku, kau harusnya sudah tahu akibatnya. Jian Emi Bai, kau gila. Aku kasih istrimu, atas dasar apa kau maksudnya? Kau sudah lakukan dengan Xian? Dia sudah cium kau? Katakan, Kita semua sudah dewasa, laki-laki perempuan berduaan. kau butuh laki-laki sampai segitunya? Dia bisa postingkan kau? Jian Emi Bai, lepaskan aku. Aku bersih. Bukan sejorok yang kau pikirkan, hatimu yang jorok. Jadi menganggap orang lain begitu buruk. Aku kotor? Kalau begitu, aku ingin lihat sebersih apa kamu. Jangan sentuh aku. Kau tidak boleh melakukan aku seperti ini. Aku adalah tunangan Xian, bukan mendiang istrimu. Apalagi kamu dan Shen Yufei sudah bertunangan. Apa maksudmu melakukan ini? Kalau Xian boleh menyentuhmu, kenapa aku tidak? Aku bayar kamu untuk semalam. Setia kepada Xian sesuai janji. Aku benar-benar mau melihatmu berlaga suci di depanku. Uangnya sudah kubayar hari ini. Kesenangan ini harus kudapatkan. Jangan harap bisa menipuku, Jian Yu Bai. Chuyan, kamu milikku. Emi Bai, kamu di dalam? Kamu di dalam, kan? Mu Bai. Dasar pelacur, apa kau senang mengambil semua yang menjadi milikku? Membuatku kehilangan segalanya, baru kau senang? Shen Yufei, kau salah. Aku tak pernah berniat mengambil semua milikmu, karena ini semua memang sudah menjadi hakku. Emi Bai adalah milikku, grup Xingchen juga milikku. Jangan kira karena Emi Bai tidur denganmu, kau bisa bersaing denganku. Kau cuma pelacur. Oh ya? Lalu apakah dia mau tidur denganmu, adikku yang manis? Segala yang kau rebut dengan cara licik, akan kurebut kembali sedikit demi sedikit. Shen Chuyan, Kepan, kau akan mati dengan menyedihkan? Aku sudah hampir tak sabar menunggu. Hasilnya, Ada di sini. Rekam jejak Xuyan terlalu bersih. Justru karena terlalu bersih, seolah ada yang sengaja menghapusnya. Selain itu, waktu kemunculannya di luar negeri. Tepat pada hari kematian istri Anda 5 tahun lalu. bagaimana hasil investigasi kejadian tahun itu? Banyak petunjuk yang terputus di tengah jalan. Ada satu hal lagi yang kutemukan, Ketua. Di hari-hari itu, saat Anda mengunjungi penjara, ada satu orang lagi yang datang. Shen Yufei. Xian, bahaya. Perkataanmu di tempat lain sudah diliput media. Bukannya itu bagus? Dengan begitu, rumor bahwa kau dimanja akan terbantahkan dengan sendirinya. Bagus apanya? Aku danmu tidak punya hubungan apa-apa. Nanti orang-orang salah paham. Kau takut Jian Mu Bai salah paham, ya? Omong kosong apa lagi ini? Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Hei, video di pinggir jalan itu bisa dirilis sekarang. Ditambah wawancara dengan fans tadi. Suruh divisi PR tambahkan bensin, berani ganggu orang saya. Kira saya macan kertas ya? Hello. Orang yang sangat ramah, ya kan? Betul. Waktu itu saya hampir jatuh, dia yang menahan saya. Bahkan menyuruh asisten mengajak kami beli bubble tea, sebenarnya dia. Orang yang sangat baik, kami lihat beberapa waktu lalu di internet. Fitnah terhadap kakak, kami semua sangat khawatir. Takut dia melakukan hal nekat. Waktu itu kami juga ada di sana, dia orang yang sangat baik. Kami percaya padanya. Ya benar, tentang kejadian berlutut waktu itu, apa pendapat kalian? Video asli kejadian berlutut sudah dirilis oleh Shiguang Entertainment. Semua netizen yang memfitnah kakak, berhutang permintaan maaf padanya. Shen Chuyan kapan merekam video itu? Bejingen. Fei Fei Kemuna Pain? Bu, Shen Chuyan merusak acara tunangan. Bahkan merekam video, sekarang di internet semua memanggilku bunga putih palsu. Bahkan kepala keluarga Si juga menyukainya. Bajingan ini, dia pikir dia siapa? Ngelempar barang buat apa? Kamu sendiri yang kerjaannya tidak bersih. Memberi Shen Chuyan senjata. Siapa yang salah? Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Bajingan ini, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kamu mau apa? Kamu kan calon nyonya keluarga Jian, tangan jangan sampai bernoda darah. Aku tidak peduli lagi, kamu. Xiao Yang. Di sana dingin tidak? Lukamu sakit tidak? Mama tahu, kamu sendirian di bawah sana pasti sangat-sangat dingin.
Mama juga tahu kamu kangen Mama, tapi Mama tidak bisa langsung menyusulmu. Mama harus membalaskan dendammu dulu. Kamu tidak perlu menunggu lama, kita akan segera bersatu selamanya. Shen Yufei, sebelum aku mati, aku pasti akan membawamu ikut serta. Kak Yang, kenapa matamu merah? Anginnya terlalu kencang, agak tidak enak jadwal hari ini. Sebentar ada siaran langsung, setelah siaran langsung hari ini. Tidak ada acara lagi, semua sudah berkumpul, tinggal menunggu kamu. Kalau dia bukan Shen Chuyan, ngapain pergi ke makam Xiao Yang? Tidak mungkin salah. Pak Presiden, Nona Shuyan mulai siaran langsung. Siaran langsung. Isi 10 juta tuh. 10 juta kondo win? Banyak sekali hadiahnya, pasti bernilai jutaan. Dia Orang ini masih terus memberi hadiah, Guru Shuyan. Kemampuan spending fundsmu benar-benar luar biasa. terlalu kaya ya? Orang ini gila, sudah menghabiskan hampir 10 juta. Xiao Nuan, kamu coba cek dia di belakang panggung. Bilang dia berhenti memberi hadiah. Kalau dia fansku, dia bisa foto bersama setelah siaran selesai. Oak, Kakian. Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu yang suruh aku datang untuk foto bersama? Sushi Celebrity? Jangan-jangan kamu. Nama bos Jian yang menjijikan itu. Ternyata kamu yang buat. Kamu habiskan banyak uang di live Estrellangku. Aku tidak akan mengembalikannya. Tidak perlu dikembalikan. Semua asetku adalah milikmu. Gila. Kamu mau apa? Jangan ikuti aku. Chuyan. Kamu Shen Chuyan, kan? Kamu nyebelin. Sudah kubilang aku bukan. 5 tahun. Selama 5 tahun ini kamu tidak mati. Kenapa tidak kembali? Jian Emu baik, kamu yang paling tidak berhak untuk menanyai aku. Chuyan. Apa yang sebenarnya ditemukan Jian Emu Bai? Shen Chuyan, tahanlah. Mana mungkin dia datang menyelamatkanku? Chuyan, tahan. Kamu masih berhutang padaku. Jangan tinggalkan aku sendirian. Nona Fei Fei, ada sedikit masalah. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia terluka parah, tapi tidak dalam bahaya meninggal. Dia istirahat. Dia belum berdarah. Kamu yakin tidak apa-apa? Apa ada bagian yang terlewat? Tunang, dibawa tepat waktu, tidak terlalu parah. Tapi Tapi apa? Ane tubuhnya. Sudah lama dalam kondisi lemah. secara logika, dengan luka seperti ini, seharusnya tidak mengeluarkan darah sebanyak itu. Detailnya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kakak, kenapa menyelamatkanku? Apa katamu? Bukan aku. Aku tidak menyakitimu. Bukan aku. Kau memang Shen Chuyan. Aku tidak mati. Hutangmu belum lunas. Mana mungkin aku membiarkanmu mati? Lalu kenapa menyelamatkanku? Karena kamu hanya boleh mati di tanganku. Shen Chuyan, apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Kakak, bukan kamu yang menyakitinya, kan? Kamu bilang asal kamu bilang. Aku akan percaya kamu sekali lagi. Tidak, aku yang menyebabkan ini. Aku orang berdosa. Aku seharusnya tidak menyelamatkan wanita berhati ular sepertimu. Chuyan, bertahanlah, Chuyan. Kamu memang tidak seharusnya menyelamatkanku. Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Mu Bai. Dokter Wang, ada apa? Apakah aku boleh pulang? Nona Chuyan, kamu tahu kamu menderita kanker darah? Aku tahu, Dokter Wang. Jangan beritahu orang lain tentang ini. Kamu dalam kondisi seperti ini masih ingin pulang? Kamu harus tinggal di rumah sakit. Berobatlah dengan baik jika menemukan donor yang cocok. Kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Terima kasih atas kebaikanmu, Dokter Wang.
Tapi aku tidak bisa tinggal di rumah sakit. Aku masih punya banyak hal lebih penting yang harus dilakukan, nyawaku. Sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Xian, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apakah kamu akan terus menyembunyikannya dariku? Kecelakaan besar seperti ini tidak memberitahuku. Hanya kecelakaan kecil, lagi pula aku tidak apa-apa. Kamu masih tidak sadar kalau kamu seorang pasien? Tenang saja. Sebelum balas dendam, aku tidak akan kenapa-kenapa. Sebenarnya aku sudah periksa puing-puingnya, rem mobilmu ada yang mengutak-atik. Ternyata, firasatku tidak salah. Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi yang sangat ingin aku mati? Rekaman CCTV di lokasi itu akan kuperiksa. Akan segera menemukan pelakunya. Setelah ini selesai, kita akan pergi. Tidak akan pernah kembali. Kalian tidak akan pergi kemana-mana, Shen Chuyan. Wanita jahat seperti kamu. Membunuh ibuku dan kakakku, masih berani menggoda pria di rumah sakit. Jian Bai, aku tidak mengizinkanmu berkata seperti itu pada Chuyan. Paman Sure. Dengan status apa kamu memintaku? Shen Chuyan, aku sudah tidur denganmu, masih mau menjilat. Sialan. Selama aku ada, kalian tidak akan pergi kemana-mana. Sudah cukup. Jian Bai, kapan kamu akan berhenti? Masalah antara kita, jangan libatkan orang lain. Tidak akan berhenti, aku akan membuatmu membayar nyawa ibuku dan kakakku. Chuyan. Shen Chuyan, jangan berpura-pura. Aku tidak akan tertipu. Jian Bai. Pergi, Apa yang kamu katakan? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. pergi. Jaga baik-baik dia. Kalau ada yang tidak biasa, segera beritahu aku. Chuyan baik-baik saja, aku panggilkan dokter untukmu. Tidak perlu, Xian. Aku ingin melihat ibu. Ibu, Dokter bilang mungkin akan menjadi vegetatif seumur hidup. aku pasti akan membuat Shen Yufei membayarnya. Pergi. Jadi dia diselamatkan lagi, ya? Tidak berguna. Tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, masih berani minta uang padaku. Aku beritahu kamu, kalau rekaman CCTV tidak diurus dengan baik dan orang menemukan jejaknya, kamu siap-siap masuk penjara. Tadi sampai mana? Oja? Wanita itu pergi melihat. Ibu bos Jen, Song Siai. Kenapa si nenek tua itu masih hidup? Apakah ada tanda-tanda dia akan sadar? Belum untuk sementara. Kalau ada tanda-tanda, kamu harus segera memberitahuku, mengerti? Ternyata benar seperti yang Anda duga, Nona Chuyan. Lakukan saja apa yang dia perintahkan, ikuti kemauannya. Oh ya, kalau ibu ada tanda-tanda sadar, segera beritahu aku. Baik. Chuyan, pelakunya sudah ditemukan. Besok bawa dia menemuiku, kebetulan ada gunanya. Xian, kenapa orang itu sampai babak belur? Anjingnya Shen Yufei suka menggigit sembarangan. Aku bantu membereskannya. Nona Xuyan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kamu tahu berapa tahun hukuman untuk perbuatanmu? Kalau aku tambah tekanan, kamu mungkin tidak akan bisa keluar. Nona Chuyan, aku tahu aku salah. Aku akan lakukan apapun yang Anda perintahkan. Aku suka anjing yang patuh. Ku dengar, Shen Yufei tidak membayarmu, kan? Harusnya kamu pergi ke perusahaan dan minta. Nona Xuyan, aku mengerti. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Shen Yufei, kembalikan yuangnya. Jangan ada pembunuhan. Lihat apa? Malas-malasan, ja? Awas aku pecat kalian. Lihat apa begitu serius? Shen Yufei, kembalikan yuangnya. Tunggu, Ada apa, Sio? orang ini dari mana? Kok bisa berbuat onar di depan perusahaan? Shen Yufei, bayar utangmu. Ada apa ini? Sudah seharian berdiri di sini. Nggak tahu juga. Katanya si cari pasien. Terus-terusan minta dibayarin. Bukannya dia tunangan direktur ya? Kok bisa ngutang sih? Shen Yufei, bayar utangmu. Kamu mau apa? Nona Shen, uangnya nggak dibayar, malah menghina saya sampah. Saya terpaksa datang langsung menagih. Pergi sekarang. Kalau enggak, kamu enggak akan dapat sepeser pun. Ayo lihat-lihat. Seorang manajer grup Xingchen yang terhormat. Cantik jelita, tapi ternyata ular berbisa. Cendon, kamu gila ya?
pulang sekarang juga. Emu Bai, kenapa kamu di sini? Ada orang gila ngamuk di sini. Sebentar lagi saya suruh satpam usir dia. Ayo kita naik dulu. Saya justru penasaran mau dengar apa yang ingin dia katakan. Kamu bilang Fei hutang apa? Ceritanya panjang. Wanita ini janji bayar saya banyak uang untuk mengutak-atik mobil seorang artis. Tapi artis ini, Keselakon Para. dia malah ingkar janji, nggak bayar. Bahkan mau saya di penjara. Kamu yang lakukan? Bukan, Emu Bai. Jangan percaya omongan orang seperti ini. Dia cuma mau memeras saya. Busyong, saya punya rekaman percakapan. 1 juta untuk merusak sistem remnya. Saya bikin dia mati tanpa kuburan. Shen Yufei, sepertinya aku tak pernah mengenalmu. Emu Bai, jangan percaya dia. Rekaman itu palsu. Ini semua tipu muslihat Shen Chuyan. Tapi dia hampir mati, Shen Yufei. Mulai sekarang kamu gak perlu ke kantor lagi. Kamu dipecat. Mu Bai. Nona Chuyan, saya sudah lakukan dengan baik kan? Memang bagus. Nona Chuyan, ini mau apa? Bukannya katanya mau melepas saya? Kapan saya bilang mau melepasmu? Saya cuma bilang, nggak akan menambah masalah setelah kamu masuk penjara. Bawa ke kantor polisi. Shen Chuyan, ternyata memang kamu yang lakukan. Jangan tunjuk saya. Awas saya potong jari itu. Dipotong. Shen Chuyan, kamu tega menjebak saya. Menjebak? Saya cuma ungkap kebenaran. Menyewa pembunuh. Bagaimana dengan tuduhan ini? Suka? Nenek, wanita itu menjebak saya. Emu Bai tidak percaya padaku. Fei Fei Banggan. Tenang, nenek akan membelamu. Shen Yufei, kenapa kamu di sini? Jangan pernah datang ke keluarga Jian lagi. Pulang ke keluarga Shenmu. Dasar brengsek, kamu mau mengusir Fei Fei? Usir saja nenek tua ini dan Fei Fei. Sekalian. Nenek, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Emu Bai, aku difitnah. Kamu benar-benar tidak ingat kenangan lama kita? Kalau aku tidak ingat, kamu sudah masuk penjara sekarang. Emu Bai, jangan lupa. Yu Fei menyelamatkanmu dalam kecelakaan itu. Aku tahu. Bagaimana hal ini? Shen Fei seperti ini. Belum cukup untuk masuk penjara? Coba pikir baik-baik, pasti. Jian Emu Bai yang cari koneksi lewat belakang. Apa yang MB sangat menyukai? Shen Yufei? Shen Chuyan, lihatlah. Apa gunanya semua usahamu? Tetap saja tidak bisa memenjarakanku. Shen Yufei, aku sudah tahu semuanya. Kamu sudah dipecat dari Xinjiang. Kalau begitu, sujud di depanku, aku akan pertimbangkan untuk membiarkanmu. Jadi bukan tuduh aku. Jangan sombong. Menang sekali ini lalu apa? Emu Bai adalah milikku. Benarkah? Aku ingat dia bahkan tidak mau menyentuhmu. Shen Yufei, mungkin tubuhmu terlalu jelek? Tunggu saja. Gosip seperti ini tidak menarik. Kenapa kamu provokasi dia? Perempuan ini gila. Aku takut padanya. Aku sudah selamat dari maut. Aku tidak percaya Jian Emu Bai bisa melindunginya terus-terusan. Xiang, nanti aku kirim beberapa barang padamu. Tolong carikan paparazi untuk menyebarkannya. Aku sudah mengumpulkan foto dan video musuh Shen Yufei selama 5 tahun ini. Awalnya tidak ingin secepat ini menghancurkannya, tapi dia seperti kecoa yang tidak bisa mati. Tahu gak, Wali? Kamu mau apa? Tidak pergi dengan Fei Fei. Bermesraan? Cemburu ya? Jangan jijikkan aku. Kecelakaan itu adalah kesalahan Fei Fei. Aku sudah memecatnya, aku jamin dia tidak akan mengganggumu lagi. Apa kamu ingin aku mengucapkan terima kasih? Dia ingin mencabut nyawaku. Dan kamu hanya memecatnya? Lagi pula, Juyan pernah menyelamatkanku. Jangan panggil namaku. Kamu membuatku muak. Kakayan, orang yang kamu suruh aku cari. Siapa sih Liu Mei itu sebenarnya? Dia? Istri Li Qiang, si harimau betina. Li Qiang kan pemilik department store. Pokoknya, tunggu saja pertunjukannya. Halo, tolong bungkus yang ini untukku. Oke, tas ini aku yang beli. Kamu now pain? Ini kan Kak Yan yang lihat duluan. Terus, cuma pelacur yang mengandalkan wajah. Mampu beli nggak sih? Bisa-bisanya bilang begitu ke kakak. Kakak kan sudah tidur dengan banyak pria baru bisa nabung segini. Kamu. Dari kecil, barang yang aku suka. Pasti kamu berikan padaku, kan? Tentu saja. Bukannya kamu suka memungut sampahku? Aku kan calon istri CEO grup Jian. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Cepat minta maaf pada Yufei. Calon istri CEO, Shen Yufei. Sudah bosan dengar omongan itu. Kok belum juga? Jian Emu Bai menikahimu? Xiao Nuan, kita pergi. Tas ini terlalu murahan, tapi cocok untuknya. Ayo pergi. Shen Yufei, mana Shen Yufei? Keluar sekarang. Kamu siapa? Aku nenekmu. Eo Serang, saudari-saudariku. Hajar, robek wajahnya. Biar tahu rasa menggoda suamiku.
Berhenti. Berani-beraninya lagi menggoda suamiku. Berhenti. Aku bilang, robek wajahnya sampai hancur. Biar dia kapok nempel-nempel ke suamiku lagi. Pukul dia. Kamu salah orang kali. Aku tidak pernah merusak rumah tangga orang. Pukul lebih keras. Dasar apa kamu perlakukan aku seperti ini? Ini kan mal? Atas dasar apa kalian berkerumun memukuli orang? Si sandal. Cepat tutup mulut kotormu. Hari ini aku memang mau menghajarmu. Berani-beraninya nempel ke suamiku. Dan berbelanja di department store kami. Kamu pikir aku sudah mati? Aku tidak kenal suamimu. Kamu sudah menginap dengannya. Ada fotonya. Ada video kalian berdua. Aku sudah melihatnya. Masih berani membantah? Bilang tidak kenal Li Qiang? Dasar pelacur kecil. Kamu benar-benar pelacur kecil. Tidak mungkin. Hubunganku dengan Li Qiang sudah bertahun-tahun lalu. Aku kan sudah menghapus rekaman hotelnya. Kamu benar-benar jalan kecil. Berani menggoda suamiku, kamu tidak mencari tahu dulu. Siapa Liu Mei ini? Siapa yang memberimu nyali anjing? Kakak Yan, internet sudah meledak. Saham keluarga Jian juga turun. Shen Yufei kali ini benar-benar kehilangan reputasi. Ini semua yang pantas dia dapatkan. Shen Yufei, yang kamu tanggung adalah hutang nyawa. MU Bai, dengarkan aku. Kabar di internet tidak benar. Shen Yufei, pertunangan kita dibatalkan. Kamu juga jangan cari nenek lagi. MU Bai, kamu tidak bisa seperti ini. Aku difitnah. Maksudmu aku tidak menyelidiki dan asal menuduhmu? MU Bai, bukan seperti itu. Foto di internet semuanya palsu. Kakak Shen Chuyan yang memfitnahku. Bukti? Motif? Kamu bilang terus-terusan. Shen Chuyan yang melakukannya. Lalu kenapa dia melakukannya? Ada masalah apa antara kalian? Bahkan ada fotomu. Foto ranjang dengan Jian Shuze. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Jangan bilang karena aku. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Ya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Jika 5 tahun lalu, aku tidak pergi ke bukit, malam itu tidak akan menjadi mimpi buruk seumur hidupku. Bukit apa? Aku pergi ke bukit, melihat Shen Chuyan. Dia dengan kakak Jian, mereka di semak-semak. Tidak memakai apa-apa, dia. Apa yang kamu katakan? MU Bai, aku tidak menyangka. Setelah Chuyan menikah denganmu, masih bersama kakak Jian, aku sangat terkejut. Tidak sengaja berteriak, mereka mengetahuinya. Shen Chuyan takut aku membocorkan. Keskivi ko kamu. Menur Jiang Shuze menengkapku. Dia juga memotret foto aku dengan Jiang Shuze. Mengancamku, jika aku berani memberitahumu. Foto ini akan disebar di internet, menghancurkanku. Shen Chuyan, bagaimana bisa kamu menyakiti Yufei demi perselingkuhan? Pertarungan panas di mobil dan di alam liar. Mubai. Kakak benar-benar ingin menghancurkanku. Pertunangan kita dibatalkan, aku terlalu kotor, tidak pantas untukmu. Kamu pantas mendapatkan gadis yang bersih. Masalah di internet. Aku yang akan urus. Mubai. Soal pernikahan. Aku perlu pikir lagi. Shen Chuyan. Lepaskan. Shen Chuyan. Berapa kali kau selingkuh di belakangku dengan kakakku? Apa yang kau bicarakan tanpa alasan? Apa yang kau lakukan dengan kakakku di belakang gunung? Sudah berapa kali ku bilang, hubunganku dengan kakak itu bersih. Kalau kau mau gila, aku tak punya waktu untukmu. Kau merasa bersalah ya? Kau perempuan murahan yang selingkuh dengan kakakku. Bermain api dan mengkhianatiku. Malam ini, aku tak akan mempersoalkannya. Tapi kau tega menyakiti Fei Fei. Hati iblis sepertimu takkan kubiar. Jian MU Bai, kau gila. Jian MU Bai, yang pantas dihukum adalah Shen Yufei. Aku sudah dapat petunjuk, sebentar lagi akan kutemukan kebenaran. Untuk membuktikan aku dan kakak tidak bersalah dalam kecelakaan itu. Saat semua kebenaran terungkap nanti, aku takkan memaafkanmu. Kau masih mengelak. Bahkan jika aku mati, aku takkan memaafkanmu. Katakan kau salah. Kau tak seharusnya menyakiti Fei Fei dengan kejam. Meski perbuatanmu Fei Fei tak termaafkan, kau bisa mengabaikannya. Kau bilang aku tak salah? Ini kesempatan terakhirku untukmu. Akuilah kesalahanmu. Hati nuraniku bersih, pergi. Aku butuh obat. Bintangnya sudah bangun ya? Bos, komentar negatif di internet sudah kami tekan. Si RY.
Masuk sembarangan ke perusahaan orang, itu sopan santunmu? Kau bawa Chuyan kemana? Ke Falcon. Shen Chuyan? Bukannya dia sudah pulang? Jangan pura-pura. Dia hilang sejak kemarin malam. Rekaman kamera menunjukkan kau yang membawanya pergi. Jian MUBAI, ku peringatkan, jika kau berani menyentuhnya, akan ku buat grupmu hancur bersamanya. Lepaskan. Sudah kubilang dia tidak di sini. Kondisinya tidak stabil, kau tidak tahu? Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Sudah kubilang aku tidak menculiknya. Kemarin dia turun di tengah jalan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Yoi, hubungi Kepala Wei. Bila saja ini perintahku, lacak lokasi mereka. Pakai sistem satelit, lalu pinjam beberapa orang. Baik. Shen Chuyan, kau pikir dengan memotret diam-diam dan mengunggahnya ke internet, kau sudah menang? Setelah MUBAI tahu, dia pasti akan menghapus semua itu sampai bersih. Kau pikir urusanmu dengan Shen Shui tidak akan ada yang tahu? Shen Yufei, kau akan masuk neraka. Bagaimana kau tahu tentang Jiang Shuze? Apa maksudmu menggonggong padaku? Nona, aku tadinya ingin memberimu jalan hidup, membiarkanmu melihat aku dan MUBAI mesra. Tapi karena kau tahu hal-hal yang seharusnya tidak kau ketahui, aku terpaksa mengakhiri hidupmu lebih cepat. Apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau mengidap kanker darah? Lagi pula hidupmu tidak lama lagi. Daripada melihatmu menderita, lebih baik aku memberimu hadiah spesial. Nanti nikmatilah dengan baik ya. Kau. Tungailu, serahkan dia padamu. Boleh sampai mati, ya? Siap. Nona Shen, aku Ailun. Mulai sekarang, akulah majikanmu. Wah, adik cantik sekali. Kuharap tingkah lakumu nanti secantik wajahmu. Aku ada janji dengan teman, jika dia tidak menemukanku, dia pasti akan melapor polisi. Terserah aku akan anggap malam ini tidak pernah terjadi. Nona Shen, kau hadiah yang bagus. Wanita secantik ini, nanti saat disiksa, pasti sangat menyenangkan. Mana mungkin aku melewatkanmu? Kumohon lepaskan aku, kumohon. Nona Shen, bukan Yan yang bilang. Dari mana aku harus mulai menusuk nanti ya? Orang sinting seperti dia pasti membawa sesuatu. Kok tidak ada suara lagi? Shen Chuyan mati disiksa, membosankan. Tuan Ailun, senang bermain? Tuan Ailun. Orangnya kemana? Ailun. Sedarlah, aku bukan Shen Chuyan. Tolong. Shen Yufei, nikmatilah. Shen Chuyan. Shen Chuyan, kamu baik-baik saja? Benar-benar kamu, bukan halusinasi. Shen Chuyan, kalau berani lagi. Ya, saya. Jika bisa, aku juga ingin hidup tanpa musibah dan kekhawatiran. Shen Chuyan, jangan cedera lagi. Aku akan sedih jika kamu cedera. Terima kasih sudah menyelamatkanku. MUBAI. Chuyan. Dokter, bagaimana kondisinya? Dia mengalami trauma berat, ada banyak luka sayatan di tubuhnya. Tapi lukanya tidak dalam, seharusnya tidak apa-apa. Luka sayatan. Dan Tuan, istri Anda menderita kanker darah, Anda tahu? Kanker darah. Kami juga menemukannya selama pemeriksaan. Fungsi pembekuan darahnya abnormal setelah diperiksa. Baru tahu ada yang tidak beres. Bagaimana bisa begini? Dia terlihat sangat sehat, kemarin kami masih bertengkar. Apa rumah sakit kalian salah? Menurut hasil pemeriksaan, Istri Anda sudah menderita selama 5-6 tahun. Jika biasanya terlihat normal, mungkin dia menggunakan obat khusus. 5-6 tahun menderita. MUBAI, aku tidak bisa mendonorkan. Shen Yufei tidak mungkin menderita leukemia. Kumohon lepaskan aku menderita kanker darah. Shen Chuyan, jangan berpura-pura. Wanita pembohong ini. MUBAI, percayalah, aku benar-benar menderita kanker darah. Jika aku mendonorkan sumsum tulang untuk Shen Yufei, aku dan anakku tidak akan selamat.
Apa urusannya denganku? Dokter, masih ada harapan? Dengan kondisi istri Anda sekarang, jika menemukan pendonor yang cocok, ada kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, dengan kondisinya sekarang, mungkin tidak akan bertahan 3 bulan. Nona sudah pulang? Baru pagi ini pulang, tapi... Fei, kemarin malam kamu pergi kemana? Ibu bicara, kenapa kamu diam saja? Orangnya? Kemana perginya? Fei. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Ibu, aku ingin Shen Chuyan mati. MU Bai ingin memutuskan pertunangan denganku. Cendong juga masuk penjara. Dia ingin membuatku diperkosa. Aku akan membuatnya hancur lebur. Tenang dulu, Bu. Aku akan segera membunuhnya. Aku akan mencari 10 gelandangan untuk memperkosanya bergiliran. Sudah sadar belum? Bu, kau memukulku. Shen Chuyan sekarang, tidak ada bukti sama sekali kalau kau gegabah menyerangnya sekarang. Kalau dia dapat pegangan, hidupmu selanjutnya hancur. Nak, tanganmu tidak bersih, lakukan sesuatu dengan pintar. Kalau kau menghancurkan aku dan ayahmu, kami hanya bisa melatih orang lain. Bagaimana luka tusuk di tubuhnya? Sudah jelas? Presiden Direktur, ini berhubungan dengan apa yang kau katakan. Bisu, Lebih baik jangan menyusahkannya. Tanya saja teman masa kecilmu, Ini adalah catatan komunikasi Shen Yufei dengan seseorang. bernama Ailun. Ailun ini orang gila sadis. Hari Chuyan kecelakaan, ada sebuah gudang di sebelahnya. Dan gudang ini milik Ailun. Yang dibeli untuk menyiksa perempuan. Kau lihat baik-baik kebaikan hatimu. Membawa apa untuknya? Yoi. Benarkah begitu? Ya, Mungkin. Selama ini. Salah? Kalau bukan karena dia menyukaimu, kau pikir aku akan membiarkanmu di dekatnya? Hati-hatilah. Aku akan mengantarmu keluar. Cengeng. Kalau kau bangun jangan menangis. Aku akan mencari dokter terbaik untukmu. Tidak akan membiarkanmu berbekas luka. Ailun itu. Sudah kusuruh Yoyi menyuruh orang mencari. Orang yang menyakitimu. Tidak ada yang bisa lolos. Chuyan, kau bangun. Ada yang tidak nyaman? Dokter. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Chuyan, aku sudah tahu kondisimu. Tapi apakah ini alasanmu meninggalkanku dulu? 5 tahun lalu, kenapa kau pura-pura mati menipuku? Jian MU Bai, kau salah. Aku benar-benar pernah mati di ruang operasi Amerika. Saat kau dan Shen Yufei sedang mesra, hampir tak bisa bangun lagi. Aku terus mencari kebenaran dengan susah payah. Hingga kehilanganmu dan Xiaoyang. Kebenaran? Bukankah kau ingin tahu kebenarannya? Aku akan memberimu. Ada apa, Nona Yufei? Ada masalah besar. Ibu bos Jian menunjukkan tanda-tanda bangun. Apa yang kau lakukan? Bukankah hari ini sudah diinfus? Dokter bilang indeks peradangan pasien naik, perlu tambahan infus. Mesaklah. Nenek tua, salahkan dirimu sendiri, bangun di waktu yang tidak tepat. Shen Yufei, apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin melihat Bibi. Kau pikir aku bodoh? Pakai baju seperti ini untuk melihat ibu? Shen Chuyan, ini lagi-lagi jebakanmu, bukan? Dokter, Nona ini bilang ingin menjenguk pasien. Lalu obat apa yang dia siapkan ini? Bukan vitamin, kan? Ini kalium klorida konsentrasi tinggi. Suntikan langsung bisa menyebabkan kematian. Shen Yufei, ibuku selalu baik padamu. Kenapa kau ingin membunuhnya? MU Bai, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku, aku tidak mau dengar. Karena dia ingin membungkam orang dengan membunuh. Diam, Shen Chuyan. Perawat itu adalah orangmu, bukan? Ini lagi-lagi jebakanmu. Aku terus-terusan terjebak oleh tipuanmu. Songchi sebenarnya tidak bangun. Kalau tidak berbuat jahat, kenapa takut hantu mengetuk pintu? Apalagi, aku sama sekali tidak menipumu.
Nona Yufei, aku sudah bilang padamu. Nyonya tua memang sudah bangun. Apa? Yufei, Ibu. aku tidak mati. Tidak menyangka, kan? Ibu, kapan kau bangun? Sebenarnya beberapa hari lalu aku sudah dapat kabar ibu bangun. Hanya saja belum sempat memberitahumu. Bukankah kau ingin tahu kebenarannya? Selesai. Semuanya selesai. Nok. Kau benar-benar bodoh. Apa yang kau lakukan? Dulu. Kecelakaan kakakmu dan Chuyan. Semua dirancang oleh wanita ini, dia. Yang mengutak-atik mobil kakakmu. Dia yang menyuruh Jiang Shuze. Mama Chuyan difitnah karena mengetahui semua ini. Wanita ini, dia mendorongku jatuh dari tangga. Tak disangka, tidurku ternyata bertahun-tahun. Saat aku baru bangun, aku langsung mendengar kabar duka tentang Xiaoyang. Mama, maksudmu selama ini aku salah membenci orang? Aku bahkan menyebabkan kematian. Cucuku yang malang, dia baru 8 tahun. Bantu Nyonya istirahat dulu. Shen Yufei, saatnya kita menghitung hutang. Shen Yufei. Dari awal sampai akhir, kau yang menipuku. Kau memanfaatkanku. Untuk siapa lagi kalau bukan untukmu? Kalau saja pandanganmu hanya tertuju pada Shen Chuyan, akankah tanganku berlumuran darah? Lalu Xiaoyang, dia baru 8 tahun. Di mana kau tega membiarkan Jiang Shuzi melakukan itu padanya? Kenapa harus tega? Anak dari wanita jalang. Aku sudah baik hati tidak membuang mayatnya untuk anjing. Kau cari mati. MU Bai, aku pernah menyelamatkanmu, kau lupa. Apa janjimu padaku? Jangan lucu, Shen Yufei. Kecelakaan tahun lalu kan juga kau yang atur. Hanya Jiang MU Bai si bodoh ini yang percaya padamu. Shen Chuyan kau jalang, diam kau. Yoi, tangkap dia. Apa yang dibutuhkan Chuyan? Langsung ambil dari tubuhnya. Pasti cocok. Tangkap. Kalian mau apa MU Bai? Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Shen Chuyan, kau akan mati mengenaskan. Presiden Direktur, masih diam? Cepat bawa pergi. Kenapa kau menyelamatkannya? Chuyan. Yang penting kau baik-baik saja. Kenapa menyelamatkanku? Penyesalanku terbesar adalah 5 tahun lalu. Gagal menyelamatkan Xiaoyang. Syukur hari ini aku bisa melindungimu. MU Bai, aku maafkan kau. Dokter. MU Bai. Yanyan, akhirnya kau sadar. Shen Yufei sudah cocok denganmu. Dokter bilang operasi bisa dilakukan setelah kondisi membaik. Kamu akan segera pulih. Bagaimana dengan MU Bai? Mu Bai, Ya, aku harus melihatnya. Chuyan, Ya, jangan lama. Aku harus melihatnya. Yanyan. MU Bai tidak mati, kata dokter. Dokter bilang dia mungkin tidak akan bangun. Aku akan menunggumu. MU Bai, bangunlah. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Kumohon. dia selalu keras kepala, tidak mengakui kejahatannya. Tapi kami sudah memiliki cukup bukti. Meskipun dia menyangkal, dia tetap bisa dihukum mati. Hukuman mati. Itu terlalu mudah baginya. Aku ubah pikiran. Shen Chuyan, sayang sekali. Tak disangka sampai akhir, kamu tetap tidak bisa bersama MU Bai. Bersama, Aku tidak menyesal. Melihat akhirmu, aku puas. bunuh atau potong, silakan. Kau pikir aku takut di penjara? Siapa bilang aku akan memenjarakanmu? Aku sudah menyiapkan tempat yang sangat nyaman untukmu. Rumah sakit jiwa di pegunungan, dikelilingi laut. Kau tidak akan bisa kabur seumur hidup. Selamanya. Oh ya, aku sudah mengatur semuanya. Mereka akan merawatmu dengan baik. Kau tidak akan mati. Kau akan mengurungku di sana? Kau hila, Shen Chuyan. Aku tidak sakit. Oh ya, aku juga sudah mencari teman baikmu, Ailun. Shen Chuyan, kau hila. Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiaoyang. Ibu sudah membalas dendam untukmu. Tenanglah. Guru Xuyan, Xuyan. Guru Xuyan, film baru ini sangat sukses.
Apakah Anda yakin bisa menang Golden Horse Award? Tim kami sangat percaya diri kali ini. Karena sutradara dan pemain lainnya sudah berusaha sangat keras. Guru Xuan, semua orang sama menilai chemistry Anda dengan aktor utama. Apakah ada kemungkinan dua kali? Apakah ada kemungkinan? Aku dan Guru Fu hanya hubungan kerja. Aku sudah menikah. Apa? Guru Xuan sudah menikah? Kapan Anda menikah? Apa pekerjaan suami Anda? Orang dalam industri? Suamiku. MU baik, kamu sudah bangun. Katanya istriku semakin terkenal. Kalau aku tidak segera bangun, aku takut dia akan direbut pria lain.